Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini saya akan sedikit mengulas tentang 5 hikmah dari silaturahmi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Sahabat pendengar, silaturahmi merupakan salah satu amalan mulia yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Tidak hanya membawa keberkahan dalam kehidupan sosial, juga menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW banyak dijelaskan tentang keutamaan menjaga hubungan baik dengan sesama, baik keluarga, tetangga, maupun sesama muslim. Sahabat pendengar, pertama, silaturahmi menambah umur dan melapangkan rezekinya. Jadi hikmah pertama dengan dalil tadi yang saya bacakan dalam surat An-Nisa ayat 1 tadi. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Ya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ayat ini menjadi salah satu dalil kuat tentang hikmah silaturahmi dan dalilnya yang menunjukkan betapa Allah memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan kekerabatan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, silaturahmi bukan hanya tradisi sosial, tapi juga bentuk ibadah yang mendatangkan keberkahan hidup. Di hikmah silaturahmi dan dalil menjadi bukti nyata bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk hidup saling menghargai dan saling mendukung demi mencapai ridha Allah. Yang kedua, silaturahmi menguatkan ukhuwah. Dalam Al-Hujurat ayat 10, sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi ayat ini menjadi pegangan atau dalil penting dalam pembahasan hikmah silaturahmi, dan Islam mengajarkan bahwa setiap muslim adalah saudara dan tugas utama kita adalah menjaga hubungan itu dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Dalam prakteknya, hikmah silaturahmi dan dalil terlihat dari bagaimana seseorang yang sering menjalin hubungan akan lebih mudah untuk memanfaatkan, menolong, dan menghargai orang lain. Silaturahmi membuat hati menjadi lembut, jauh dari sisi iri dan dengki. Dengan saling mengunjungi dan berkomunikasi, umat Islam dapat memperkuat rasa kebersamaan dan menghindari prasangka buruk. Oleh karena itu, menjaga silaturahmi menjadi kewajiban moral dan spiritual. Dengan dalil berkunjung, berdialog, dan membantu, kita telah menegakkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, silaturahmi menghapus dosa dan mendatangkan rahmat. Dalam Ar-Ra' ayat 21, Allah berfirman, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya, takut akan hisab yang buruk. Jadi ini jelas menjelaskan atau menjadi salah satu yang menunjukkan bahwa hikmah silaturahmi dan dalilnya berkaitan langsung dengan ketakwaan. Mereka yang menjaga hubungan baik termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah. Oleh karena itu, tidak ada ruginya sebagai seorang muslim untuk memulai silaturahmi selain dari dosa dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang keempat, silaturahmi menumbuhkan kasih sayang dan empati. Disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia,
dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini bukan hanya bicara tentang berbakti kepada orang tua, dan menjadi dalil tentang pentingnya hubungan kasih sayang dalam keluarga sebagai bentuk hikmah silaturahmi. Ketika seseorang menjaga silaturahmi, ia akan lebih mudah memahami kesulitan orang lain. Ia akan tergerak untuk membantu, mendukung, dan menghibur saudaranya yang sedang dalam kesusahan. Dengan begitu, tercipta suasana sosial yang harmonis dan penuh cinta kasih. Pendengar yang berbahagia, yang terakhir, yang kelima, silaturahmi mendekatkan diri kepada Allah. Dalam surat Muhammad ayat 22 dan 23, Allah berfirman, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikan pendengarannya, dibutakan penglihatannya. Ayat ini tentu menjadi dalil yang sangat kuat. Memutuskan silaturahmi termasuk perbuatan yang sangat dibenci Allah. Sedangkan menjaganya menjadi tanda ketaatan dan ketakwaan. Sahabat pendengar yang berbahagia, lebih dari itu, di silaturahmi membuat hati menjadi lembut dan penuh syukur. Ia akan merasa dekat dengan Allah karena selalu berusaha menebar kebaikan kepada sesama. Hikmah silaturahmi ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan Allah sangat erat kaitannya dengan hubungan manusia dan sesama. Maka siapapun yang ingin dekat dengan Allah harus memperbaiki hubungannya dengan orang lain. Silaturahmi menjadi jalan menuju ridho dan cintanya. Sahabat pendengar yang berbahagia, silaturahmi bukan sekadar menjaga hubungan, tapi juga membuka pintu rezeki, menghadirkan ketenangan hati, dan mempererat ukhuwah antara sesama. Nilai kepedulian inilah yang sejalan dengan semangat berbagi dalam Islam. Nasri minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.